warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan sedikit tidak banyak membahas tentang materi perorganisasian dalam manajemen. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Rizal Stefania sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Nanda Sofia sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Subur sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu karena ini udah siang ya, udah sore ya. Jadi kita mulai saja pada materi pertama, yaitu tentang konsep dasar perorganisasian. Alhamdulillah. Baik guys, akhirnya masih di handphone. Ya, atas minumnya. Tinggal di wajah. Baik. Keberadaan organisasi sebenarnya sudah ada pada sejarah peradaban manusia di bumi sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Ada 3 elemen dalam organisasi, yaitu satu, sekelompok orang, 2, interaksi dan kerjasama, serta 3, tujuan bersama. Salah satu ciri utama dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan menurut ahli atau menurut Gerard Morgan dan Stephen Robin mengemukakan bahwa organisasi seringkali dibesarkan dengan cara yang berbeda. Cara tersebut antara lain baik menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama ada kesatuan nasional dalam mengejar tujuan, yaitu organisasi ada untuk mencapai tujuan dan perilaku para anggota organisasi dapat dijelaskan sebagai pengejaran rasional terhadap tujuan tertentu. Yang kedua, koalisasi dari para pendukung. Organisasi terdiri atas kelompok yang masing-masing mencoba untuk memuaskan kepentingan sendiri. Kelompok tersebut menggunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi sumber daya dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu sistem terbuka. Organisasi adalah sistem transformasi masukan dan keluaran yang bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, sistem yang memproduksi arti. Organisasi adalah kesatuan yang diciptakan secara artificial, maksudnya diciptakan secara simbolis dan dipertahankan oleh manajemen. Yang kelima, sistem yang digabungkan secara longgar, yaitu organisasi terdiri atas unit-unit yang relatif berdiri sendiri, dapat mengejar tujuan yang tidak sama atau bahkan saling bertentangan. Yang keenam, sistem politik, yaitu organisasi terdiri atas pendukung internal yang mencoba memperoleh kendali dalam proses pengambilan keputusan agar dapat memperbaiki proses mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir, alat dominasi, yaitu organisasi menempatkan para anggotanya ke dalam kotak-kotak pekerjaan yang menghambat apa yang dapat mereka lakukan dan individu yang dengannya mereka dapat berinteraksi. Selain itu, mereka diberi atasan yang memiliki kekuasaan terhadap mereka. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 2.
Menurut Stoner dan Wankel 1986 mengatakan bahwa struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka macam dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Lalu ada hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja atau division of labor yaitu tentang permasalahan yang berhubungan dengan pembagian kerja, pertalian dengan sampai seberapa jauh pekerjaan dispesialisasi titik seluruh pekerjaan dispesialisasi sampai suatu tingkat kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara pemegang kerja. Yang kedua yaitu ada departementalisasi atau departementalisator, yaitu proses penentuan deretan dan kedalaman pekerjaan individual adalah bersifat analisis, yaitu jumlah tugas organisasi dipecah-pecah ke dalam beberapa tugas yang lebih kecil yang berurutan. Yang ketiga yaitu ada rencana kendali. Pada umumnya permasalahan yang menyangkut tentang kendali akan sama dengan keputusan mengenai berapakah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Artinya, apakah organisasi akan lebih efektif apabila tentang kendali tersebut relatif luas atau sempit. Yang terakhir ada delegasi kekuasaan. Permasalahan delegasi kekuasaan pertanian dengan keuntungan relatif dari desentralisasi, yaitu delegasi kekuasaan sampai pada tingkat paling rendah dalam hierarki manajerial. Konsep desentralisasi tidak berkenan dengan penyebaran geografis dari unit-unit organisasi yang terpisah, tetapi konsep tersebut berhubungan dengan hal-hal yang didelegasikan kepada manajer untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi. Minster 1983 mengemukakan bahwa setiap organisasi memiliki 5 bagian dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada the operating core, para karyawan yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produksi dan jasa. Yang kedua ada the strategy opex, manajer puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga ada the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategi apex. Yang keempat ada the technostructure, yaitu para analisis yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada the support staff, orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada baik, lanjut saja pada materi terakhir dari kelompok kami, yaitu akan disampaikan oleh pemateri.
Jika saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip organisasi. Satu, ada prinsip organisasi dan tujuan. Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan, sebaliknya tujuan hanya mungkin dapat dianalisis realisasikan manakala melalui sarana organisasi. Dua, esensi organisasi. Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tiga, tanggung jawab dan otoritas. Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab. Artinya, seorang yang diberikan tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan suatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka. 4. Spesialisasi untuk efisiensi. Organisasi yang efektif sebagai tanggung jawab dalam bagian, sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut. 5. Rentang kendali. Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu, terdapat jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Dan ada 5 prinsip struktural. Satu, ada prinsip pembagian kerja. Dengan adanya spesialisasi, jumlah objek yang harus diperhatikan dan dikerjakan orang menjadi berkurang, dan memang spesialisasi sebagai cara yang paling baik untuk memanfaatkan orang dan kelompok orang. 2. Prinsip satu arah. Aktivitas yang memiliki sarana yang sama harus dilakukan sesuai dengan rencana dan harus diperintah oleh suatu manajer. 3. Prinsip standarisasi. Pada setiap situasi terdapat keseimbangan optimum antara standarisasi dan desentralisasi. Keseimbangan tersebut tidak dapat ditentukan tanpa memperhatikan kecakapan para manajer yang ditunjukkan untuk mengkoordinasi departemen. 4. Prinsip otoritas dan tanggung jawab. Perlu adanya kaitan tentang yang tertentu antara tanggung jawab para manajer dan otoritas yang mereka lakukan. Kaitan yang diperlukan adalah kesamaan antara keduanya. Namun demikian tidak ada cara yang mudah untuk menilai kaitan, khususnya apabila seorang memeriksa tugas dari manajer. Hierarki puncak hal ini memenuhi rumitnya pekerjaan dan menambah banyaknya bawahan yang terlibat. Oleh karena itu semakin bertambah sulit untuk mengisolasi bagian dan pelaksanaan otoritas yang pertama kalinya dalam hasil akhir. 5. Prinsip rantai komando. Prinsip rantai komando. Dampak aplikasi keempat prinsip di atas adalah rantaian bertingkat dari atasan dinilai dari otoritas yang tertinggi sampai kepada hierarki yang paling rendah. Rantai yang adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua komunitas vertikal dalam suatu organisasi.
Selanjutnya proses organisasi. Satu, proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Seterusnya ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah serangkai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan salah satu alternatif yang dianggap paling rasional. Ketiga, ada proses evaluasi hasil karya. Proses evaluasi hasil karya dirancang untuk memberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai atau manajer informasi mengenai hasil karya. Secara umum, bahwa tujuan evaluasi hasil karya adalah untuk mencapai kesimpulan yang evaluatif dan yang memberi pertimbangan mengenai hasil karya dan untuk melewati program-programnya. Seterusnya yaitu ada proses imbalan. Proses imbalan, cara dan penetapan waktu pembagian imbalan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh para manajer sehari-hari. Seterusnya yaitu proses sosialisasi dan proses karir. Sosialisasi keorganisasian adalah proses yang dialami individu untuk menghargai nilai, kemampuan, perilaku yang diharapkan dan pengetahuan sosial yang diperlukan untuk mengasumsikan peran keorganisasian dan untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau tidak, dari kelompok 2 itu tanya, kan dalam organisasi itu pasti ada kesalahan. Terus kan caranya itu dievaluasi. Gimana sih cara proses evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perorganisasian dalam suatu perusahaan dan untuk meningkatkan efektivitas perorganisasian suatu perusahaan dan memberikan Tadi kan di sana ada proses komunikasi, lalu tidak dijelaskan apa itu komunikasi ke bawah. Nah, apa sih yang disebut proses komunikasi ke atas, bawah, horizontal, vertikal itu apa? Dan berikan contohnya
pertanyaannya, izinkan kami berikut terlebih dahulu. Dia menjawab pertanyaan Dea Melani tentang penjelasan tentang komunikasi. Itu salah komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal dan diagonal. Penjelasannya itu komunikasi ke bawah mengalir dari orang pada hierarki yang lebih tinggi, jenjang yang lebih bawah berkomunitas. Misalnya dalam bentuk instruksi, contohnya memoresmi, prosedur pedoman kerja, pengumuman dan sebagainya. Contohnya, jadi dari atas ke bawah. Dua, komunikasi ke atas. Porsi komunikasi ke atas sebenarnya dituntut untuk seimbang dengan mengalir misasi ke bawah. Jadi setiap kita memberikan perintah, kita juga harus ada ingin, harus menerima tentang kritikan dari bawah. Itu komunikasinya menjadi salah satu contohnya itu kritikan dari bawah kembali. Selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal meskipun harus komunikasi ke atas dan ke bawah dan vertikal merupakan pertimbangan utama dalam desain organisasi, namun organisasi yang efektif komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal sangat perlu bagi koordinasi dan integrasi yang beraneka ragam fungsi organisasi, misalnya komunikasi antara produksi dan pemasaran, organisasi bisnis, antara berbagai macam departemen dan fakultas dalam sebuah universitas. Jadi sama teman. Dua, terakhir itu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yang penting dalam situasi ketika para anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui jalur lain. Misalnya seorang penyalin finansial dari suatu organisasi besar mungkin ingin menyusun analisis biaya distribusi. Sebagian mungkin melibatkan tenaga penjualan, pengiriman, laporan khusus langsung kepada penyalin finansial dan tidak melewati jalur tradisional dalam departemen pemasaran. Jadi harus ada komunikasi akan bersifat diagonal dan bukan vertikal maupun horizontal. Diagonal. Contoh dari
Komunikasi dari individu atau organisasi yang berada di posisi yang berbeda dalam hierarki, tetapi terhubung secara langsung dengan satu sama lain. Misalnya komunikasi antara manajer dan karyawan yang berada di departemen yang berbeda. Jadi seperti Jadi sesama jadi di setiap perusahaan yang berbeda, tapi manajer dengan manajer, tapi setiap perusahaan yang berbeda. Cukup. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Putri. Untuk meningkatkan efektivitas pengorganisasian dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama ada evaluasi struktur organisasi. Cara proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai bagaimana struktur organisasi perusahaan mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang efektif dan yang tidak efektif. Yang kedua, yaitu ada evaluasi komunikasi. Cara proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai bagaimana komunikasi di perusahaan mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang efektif dan yang tidak efektif dalam komunikasi. Yang ketiga, yaitu evaluasi pengembangan diri. Cara proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai bagaimana pengembangan diri di perusahaan mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi program pengembangan diri yang efektif dan yang tidak efektif, serta mengidentifikasi program pengembangan diri yang perlu diubah atau dirubah. Contohnya, yaitu sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan efektivitas pengorganisasian dapat melakukan evaluasi struktur organisasi, prosedur, dan tata kelola, komunikasi, pengembangan diri, dan pengembangan teknologi. Setelah evaluasi dilakukan, perusahaan dapat mengubah atau mengganti bagian-bagian yang tidak efektif, mengubah prosedur atau tata kelola, mengubah atau mengganti bagian-bagian yang tidak efektif dalam komunikasi, mengubah atau mengganti program pengembangan diri, serta mengubah atau mengganti teknologi yang tidak efektif. Jadi kesimpulannya jadi harus menyortir lagi gitu. Misalnya kan kita tuh udah ada sebuah program nih misalnya, nah terus disortir lagi tuh, jadi diambil yang lebih efektifnya. Mungkin semuanya efektif tapi lebih efektif lagi gitu. Jadi intinya mah harus ada penyortiran lagi dari cukup. Karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, semuanya sudah terjawab. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu pengorganisasian adalah proses penyusunan organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Keberhasilan manajer mengolah organisasi tergantung kepada kemampuan yang menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam mewujudkan kegiatan organisasi atau bisnis, seorang manajer harus mampu dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan karyawan, mulai dari pembagian kerja hingga departementalisasi agar tercapainya keberhasilan dan dalam berbisnis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.